yang bertepatan dengan momentum di mana jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Ya, berarti di situ mengikuti penetapan kalender pemerintahan Saudi. Ya, dan salah satu pendapat yang mendukung di antara pendapat pertama ini, di antaranya muncul daripada Dewan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah As-Saudiyah, ya, dewan fatwanya ulama-ulama Saudi. Ketika ada orang nanya, ya, kira-kira boleh nggak kami puasa, ya, di luar negara di Arab sana, ya, di mana di tanggal pemerintahan kami ini, ya, indana astamin min syahidil hijjah, di mana di pemerintahan kami ditetapkan baru tanggal 8. Baru tanggal 8, sono sudah tanggal 9. Ya, kira-kira saya boleh nggak puasa 2 hari? Misalnya gini, di tanggal 8-nya kita ini, saya lihat puasa Arafah di sono. Ya, di tanggal 9-nya kita nanti, ya, dia puasa lagi. Karena dianggap tuh hari Arafah. Masih boleh apa enggak? Ya, apa kata ulama-ulama di sana memberikan fatwa. Yaum Arafah huwa al-yaum alladhi yaqafun nasu fihi bi Arafah. Yang namanya hari Arafah itu adalah al-yaum, satu hari, ya, hari di mana manusia itu kumpul di satu tempat yang namanya Arafah. Wa shaumuhu masyru'un, dan puasa di hari itu masyru', disyariatkan, ya, disunnahkan li ghairi man talbisu bil haji, bagi mereka yang tidak disibukkan melakukan ibadah haji. Fa idza aradta an tasuma fa innaka tasuma hadzal yaum wa innaka tasumu hadzal yaum. Ya, kalau kamu mau kamu puasa, maka puasa hari ini enggak apa-apa. Tanggal 8 misalnya di Arab sudah tanggal 9, ya dia niatin puasa tanggal 9 sono. Ya. Wa in sumta yauman, tapi kalau kamu sudah puasa qabla, satu hari sebelumnya, fala ba'sa, ya enggak apa-apa juga. Jadi ini orang nanya nih, ya, puasa saya di tanggal 8 ini, tapi diniatkan sono tanggal 9 itu puasa apa? Nanti kalau di sini besoknya tanggal 9 saya puasa lagi. Ya, boleh apa enggak? Gitu kira-kira. Yang cuma saya mau sampaikan adalah pengertian yang namanya hari Arafah itu. Yaumu Arafah huwa al-yaum alladhi yaqafun nas fihi bi Arafah. Jadi yang namanya hari Arafah itu terkait dengan manusia pada kumpul di padang Arafah. Sehingga ada puasanya di situ. Ya. Nah, sehingga apa? Ada hujah dalil argumentasi fikih pendapat yang pertama nih. Pertama, sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, Yaumu Arafah al-yaumul ladzi yu'arrifun nasu fihi. Hari Arafah adalah hari di mana manusia berkumpul di padang Arafah. Nah, kemudian dari yang lain juga disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arafah yauma yu'arriful imam. Arafah adalah hari di mana, ya, imam pemerintah melakukan wukuf. Ya. Wal adha yauma yutahhil imam. Sementara hari Idul Adha itu hari di mana pemerintah itu melakukan penyembelihan hewan kurban. Wal fitru yauma yuftirul imam. Sementara hari raya Idul Fitr adalah hari di mana imam itu udah nggak puasa lagi, pemerintah nggak puasa. Artinya apa? Dalam hal ini, ya, kita berpuasa, kita melaksanakan perayaan Aidain, 2 hari raya, itu tergantung kepada penyelenggara. Siapa dalam hal ini? Pemerintah, gitu ya. Nah, ketika pemerintah Saudi menggelar pelaksanaan ibadah haji, maka buat kita ikut ke sana. Ini kata pendapat pertama. Nah, kemudian ada lagi tambahan hujah dalil pendapat pertama yang meyakini begini. Dari dulu, gitu kan, pelaksanaan ibadah haji itu mengikuti penanggalan pemerintah Saudi, dan ini menjadi ijma ulama sedunia. Ya, sudah menjadi kesepakatan ulama seluruh dunia. Sehingga, ya, orang-orang yang berada di luar Arab itu harus ikutin ke sana. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh
pendapat pertama ini ternyata disanggah oleh kebanyakan ulama-ulama usul, ya, yang menyatakan apa? Ijma, kesepakatan terhadap suatu perkara yang ternyata perkara itu sudah terjadi ikhtilaf sebelumnya, ya, maka kita nggak bisa mengatakan itu adalah sebuah kesepakatan hukum. Contoh, ya, sahabat Rasulullah kan banyak, tiap sahabat punya ijtihad. Contoh misalnya bab masalah waris, yang namanya sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, itu lewat lisan Rasulullah beliau punya keutamaan ahli fikih. Ya, beliau menyatakan ini, kalau ada kerabat keluarga kita yang meninggal dunia dia non muslim, maka kerabat ahli waris yang muslim dapat warisan dari yang non muslim ini. Kata Mu'adz bin Jabal nih, alasannya apa? Rasulullah bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini kehormatannya tinggi, nggak ada yang ngalahin Islam nanti. Sehingga kalau ada kerabatnya yang non muslim meninggal, ahli waris yang muslim itu bisa mendapatkan harta dari yang non muslim. Ya, apa yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ternyata tidak diaminkan oleh sahabat yang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma nggak sepakat sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, sehingga kita nggak bisa mengatakan pendapatnya Mu'adz bin Jabal menjadi ijma, atau pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu adalah kesepakatan ulama. Tidak, kenapa? Karena terjadi khilaf di dalam. Paham ya? Nah, kenapa sampai ijma ini ditolak, ya, oleh ulama usul? Karena memang menyisakan ikhtilaf di dalamnya, ya, tentang mendefinisikan yang disebut dengan hari Arafah itu. Sementara pendapat pertama kudu ngekor kepada yang punya hajat di sono, sementara pendapat yang berbeda lebih kepada tanggal 9-nya. Ya, nah ulama usul menyatakan dalam kaidahnya apa? Wala yasihul ijma' ma'a wujudil khilaf minha. Tidak dibenarkan ijma', ya, dengan adanya perselisihan di dalam perkaranya. Ya, jadi nggak bisa tuh. Contoh masalah kunut dan nggak kunut deh. Ya, yang nggak kunut bilang oh ini ijma' ulama. Kalau subuh kagak kunut, nggak bisa. Kenapa? Karena ada ikhtilaf yang lain yang menyatakan dalam sholat subuh itu mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan mustahabbah, ya, ada yang mengatakan bid'ah, sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah menyatakan itu, cuma bid'ahnya yang beliau sampaikan tidak sama seperti ucapan bid'ahnya orang Indonesia. Beda. Ya, kalau orang Indonesia kan ngomong bid'ah apa sesat, masuk neraka gitu ya, tidak seperti itu. Nah, sehingga nggak bisa, ya, penetapan yang terjadi di pemerintah Saudi di sana nggak bisa diklaim menjadi ijma'nya ulama sedunia, gitu ya. Nah, pendapat yang berbeda apa? Yang kedua, yang meyakini bahwa hari Arafah lebih terindikasi kepada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi ada hari ke-9, Yaumut Tasi' min Dzulhijjah. Hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Ya, alasannya apa nih? Coba kita lihat. Ternyata di pemerintah Saudi sendiri ada ulamanya juga berbeda pendapat. Ya, misalnya Syekh Al-Utsaimin. Ya, beliau notabene mufti daripada kerajaan Saudi juga. Ya, malah beliau berbeda pendapat tentang apa? Yang terkait dengan masalah wukuf ini, ya, antara tanggal 9 tanggal 10-nya pemerintahan Arab dengan di luar bangsa Arab. Beliau mengatakan apa? Hal ini tergantung pada matlak setiap negara. Karena beliau memahami betul, ya, bahwa ada negara-negara yang bisa ngelihat bulan, ada yang tidak. Ya, apa yang beliau sampaikan ini? Wa binaun ala hadza, atas dasar demikian, sumu wa aftiru. Puasalah kalian, berbukalah kalian, kama yasumu wa yuftiru ahlul balad alladzi antum fihi. Ya, maka berbukalah, berpuasalah sebagaimana kalian tinggal di dalamnya. Ya, satu negeri di dalamnya tinggal, ya udah, ya ngikutin itu. Ya, beliau mengatakan bahwa kadzalika yaumul Arafah.
Begitu juga tentang penetapan hari Arafah. Ittabi'u al-balada alladhi antum fihi. Ya, kalau bicara tentang hari Arafah, maka ikutilah negeri yang kalian tempati. Kalau di sini tanggal 9 sono udah hari Idul Adha, kita masih Arafah. Itu kata Syekh Utsaimin. Karena melihat perbedaan matlak tadi itu, ya khilaf. Jadi mudah-mudahan nanti kalau yang nanya kita bisa terangin itu. Ya, ada hujahnya, ya. Nah, kemudian dalilnya apa? Pertama ya, sebagian istri-istri Nabi SAW berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atil hijjah. Ya. Rasulullah biasa melakukan ibadah puasa pada hari 9 bulan Dzulhijjah. Ya, jadi tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan tis'atil hijjah, 9 hari. Ada yang mengatakan hari ke-9. Ya, ketika kita melihat bahasa Arab, ada khobar kana di sini, ya, menjadi sesuatu aktivitas yang terbiasa, sehingga ada argumen yang menyatakan begini: kalau Rasulullah terbiasa melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, memang beliau berapa kali berangkat haji? Berapa kali seumur hidup? Cuma sekali, Pak. Cuma sekali beliau berhaji. Dan itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriahnya beliau meninggal dunia. Nah, sekarang kalau disebutkan karena Rasulullah SAW yasumu tis'atil hijjah. Ya, beliau puasa ya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, berarti kalau sebelum Rasulullah berhaji, yang haji siapa? Padahal hajinya kaum muslimin ala millati Rasulullah. Ya, sebagaimana haji mengikuti kebiasaan Rasulullah. Ketika Islam datang, ada praktek ibadah haji yang dinistakan oleh orang-orang al-jahiliyah kali ini. Islam datang menghapus sebagian tradisi nabi-nabi terdahulu, ada yang tetap dipertahankan. Nah, cuma masalahnya kalau Rasulullah tahun 10 Hijriah beliau baru melaksanakan ibadah haji sekali itu seumur hidup, gitu kan. Kemudian tahun berikutnya beliau wafat. Yang sebelum-sebelumnya bagaimana hajinya? Ada nggak yang berhaji di sana? Gitu kan? Tapi Rasulullah tetap puasa, dan puasanya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, jadi nggak ngaruh, walaupun wukufnya udah lewat. Wukufnya tanggal 9 hari Jumat. Ya, haji akbar kita baru tanggal 8, gitu ya. Ya, misalnya kita mau niatin puasa Arafah di tanggal 9-nya, di sana sudah hari Idul Adha, yang nggak ada masalah. Menurut pendapat yang kedua itu, jangan kekeh gitu, ya. Nah, kemudian, ya, ini terjadi perselisihan di tengah-tengah sahabat ya tentang puasa Arafahnya Nabi. Ananasan tamarau indaha yauma Arafah fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum huwa shaim wa qala ba'dhum laisa bishaim. Ya, sebagian ya banyak perselisihan dalam manusia tentang hari Arafahnya pada puasa Nabi itu nanti puasa itu. Ya, faqala ba'dhum, sebagian mengatakan beliau puasa. Ya. Wa qala ba'dhum laisa bishaim. Sementara sebagian lain mengatakan beliau tidak berpuasa. Ya, jadi hari Arafah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ditambah lagi, diperkuat dengan definisi yang disampaikan oleh banyak ulama tentang hari Arafah. Misalnya Ibnu Qudamah Al-Hambali yang disebut dengan hari Arafah, bahwa al-yaumut tasi' min Dzulhijjah. Yang disebut hari Arafah adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga demikian. Ya, disunahkan puasa hari Arafah, wa huwa yakni apa? Tasi' Dzulhijjah. Ya, adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Ya, maka disinilah penekanan definisi sebagian ulama kelompok yang kedua ini yang menyatakan hari Arafah itu
kita mau puasa nggak harus sama juga dengan wukuf di sana, karena terjadi perbedaan tanggal bisa saja terjadi, dan itu tahun ini terjadi, ya, antara pemerintah kita dengan Saudi berbeda, ya. Nah, bahkan Syekh Badruddin Al-Aini beliau membagi dua definisi. Arafah dikatakan itu nama hari di mana tanggal 9 Dzulhijjah. Ada juga dikatakan itu tempat. Arafah itu nama tempat yang dikenal oleh jamaah haji. Biasa mereka melakukan wukuf pada hari Arafah di tempat itu. Ya, jadi ada dua pendapat. Ya, dan itu terjadi tahun ini. Bagi mereka yang mau ngikutin pemerintah Saudi, sah juga, silakan. Ya, lebarannya hari apa? Hari Sabtu, silahkan. Yang mau sholat Id ya cari yang hari Sabtu, gitu ya. Kalau misalnya di kita pengennya hari Ahad ikuti pemerintah Indonesia, sah juga, nggak ada masalah. Ya, tinggal bagaimana? Ya, jamaah kita di komplek kita ini telah mempercayakan urusan masjid sama pengurus masjid. Ya, ketika pengurus masjid diserahi urusan kaum muslimin, tiba-tiba ketua masjidnya bilang kita lebarannya hari Ahad, selesai, nggak ada omongan di luar itu. Ya, kenapa? Karena keberadaan imam itu menghilangkan khilaf. Ya, di masjid ini ada pemimpinnya. Ketika pemimpinnya bilang, wah, pokoknya tanggal 10 Dzulhijjah jatuhnya hari Ahad, itu lebaran hari Ahad, ya boleh. Ya, nggak usah ribut-ribut, kan tinggal ikutin makmuman aja udah. Ya, karena memang dua-duanya sah hukum. Ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi bahkan beliau menegaskan kembali. Ya, beliau mazhabnya Syafi'i. Qala ashabuna wa laisa yaumul fitr awal Syawal mutlaq. Ya, tidaklah hari berbuka itu punya makna hari pertama bulan Syawal secara mutlak. Ya, justru wa innama huwal yaum alladzi yufiru fihi an-nas bidalilil hadits sabiq. Dia adalah hari di mana orang-orang berbuka padanya dengan dalil hadis sebelumnya. Berbukalah kalian di hari kalian berbuka. Maksudnya apa? Kalau negara kita sudah netepin besok adalah Syawal, jangan puasa. Gitu kira-kira. Kalau kita tinggal di negeri yang mana ada di situ ternyata masih puasa kita besoknya, ikutin. Ya, dikata Al-Imam An-Nawawi. Wa kadzalika yauman nahar. Begitu juga urusannya sama penyembelihan. Ya. Wa kadza begitu juga yaum Arafah yang menyangkut hari Arafah. Wal yaum alladzi yadhharu lin-nas annahu yaum Arafah. Yang dimaksud dengan hari Arafah itu adalah hari yang tampak bagi orang-orang bahwasanya ya hari itu di hari Arafah. Maksudnya bagaimana? Kita sekarang hitung tanggalnya nih. Baru tanggal 5 sekarang 4 ya. Besok 5 nih pas hari Arafah tanggal 9. Ya udah kita memakai tanggal itu. Ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi Syafi'i beliau mengatakan apa? Sawaun kanat tasi' awil 'ashir. Sama aja kalau ada orang yang meyakini hari ke-9 atau hari ke-10 di tempat yang lain. Misalnya kita tanggal 9 sampai tanggal 10, ya tanggal 9 sama aja, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada pembicaraan yang panjang-panjang alam lagi terkait dengan masalah perbedaan ini. Kita sudah mendapatkan ilmunya. Ya, dua-duanya sah. Nah, tinggal kita tinggal di mana? Ya, di negara Jalan Bawal, ya, di negara Rawamangun. Yang masjidnya mana? Darussalam. Ketuanya siapa? Ya, Abu Budi umum. Ya, besok gitu ya. Hari itu adanya tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan hari Ahad misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang hilal, apakah harus global atau boleh berbeda? Ya. Ini ada dua mazhab besar. Pertama yang menyatakan definisi wahdatul matla'. Kelompok yang meyakini hilal itu satu, bulan itu cuma satu. Ya, bulan ini juga, gitu kan? Jadi kalau negara bisa ngelihat bulan, negeri-negeri yang lain ikutin, itu namanya wahdatul matla'. Ya, ada lagi mazhab yang kedua yang menyatakan bulannya memang satu, tapi matlahnya beda-beda. Ada yang melihat, ada yang kagak. Namanya ikhtilaful maqali'.
Ada yang mengatakan ta'addudul matalih, ya, matlahnya itu berbilang banyak gitu. Kelompok yang meyakini bahwa bulan ini bisa saja berbeda di setiap wilayah, maka sangat memungkinkan terjadi perbedaan antara kita dengan negara yang lain, termasuk pemerintahan Saudi. Ya, nah dasarnya apa nih? Mazhab yang kedua ini, yang hadisnya panjang. Jadi Quraib, rawi hadis ini menceritakan Ummul Fadl ya diutus untuk bertemu Muawiyah di Syam. Ya, ketika sampai di Syam, ternyata penduduk Syam itu melihat hilal, termasuk Ummul Fadl ini. Ya, fara'aitul hilal lailatul Jumat. Beliau melihat hilal pada malam Jumat, tapi Ummul Fadl ini orang Madinah. Beliau suruh ke Syam. Ya. Nah, kemudian berjumpalah dengan Abdullah ibn Abbas di Madinah. Ditanyalah beberapa perkara, salah satunya tentang hilal. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Mata ra'aitumul hilal? Mata ra'aitumul hilal? Ya, kapan kalian melihat hilal? Ra'ainahu lailatul Jumat. Kami melihatnya pada malam Jumat. Ya. Antara ra'aita ente juga melihat hilal, ya. Kemudian dikatakan, "Na'am, ya saya melihat hilal." Ya, wara'ahun nas wasamu Muawiyah. Ya, orang-orang pun banyak yang melihat hilal, sehingga orang-orang di Syam sana pada puasa, Muawiyah juga puasa. Ya. Kemudian dikatakan lagi, "Lakinna ra'ainahu lailatas sabti." Tapi kami di Madinah, Ummul Fadl pulang ke Madinah, itu lihat hilalnya kapan? Malam Sabtunya. Penduduk Syam malam Jumat, besoknya puasa. Ya, Ummul Fadl pulang ke Madinah, lihat hilalnya hari apa? Malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Ya. Kemudian Ibnu Abbas nanya lagi, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa Syam? Emang enggak cukup ya dengan mengandalkan apa, berpatokan dengan apa? Dengan ru'yahnya Muawiyah kamu bisa berpuasa, ya? Kata Ummul Fadl apa? La, tidak. Hakada amarona Rasulullah SAW. Seperti itulah Rasulullah mengajarkan kita. Maksudnya bagaimana? Yang penduduk Madinah, ya, ketika orang-orang Syam pada puasa, dia pulang di Madinah lihat hilal itu malam Sabtu, maka nggak ikut puasanya orang Syam. Ya, karena jarak antara Madinah ke daerah Syam itu, ya, luar biasa jauhnya. Ya, nah ini disebutkan dalil ini menjadi hujah argumentasi fikih ulama yang kedua yang menyatakan bahwa hari Arafah itu ya lebih kepada tanggal, dan kalau itu tanggal dipastikan terjadi perbedaan pendapat karena metodologi ru'yatul hilal yang berbeda-beda maklaknya. Ya, kira-kira gitu ya. Baik, sampai di sini sementara. Kalau ada pertanyaan silakan, dan kalau mau bertanya